Renungan Kefas. Makna pertobatan. Dalam Matius pasal 3 ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Menurut perjanjian baru, bertobat bukan hanya berpaling kepada Allah sendiri, tetapi kepada kerajaannya. Dalam Matius 3 ayat 2 dan 4 ayat 17, Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus bukan memberitahu manusia untuk bertobat agar mereka masuk surga atau mendapatkan keselamatan. Mereka berkata untuk bertobat kepada kerajaan. Kerajaan mengacu kepada kekuasaan Allah, pemerintahnya. Sebelum diselamatkan, kita tidak berada di bawah pemerintahan Allah. Namun, ketika kita mendengar pemberitaan Injil, kita berpaling kepada kerajaan Allah, pemerintahan Allah. Dan sekarang kita berada di dalam kerajaan Allah. Kita harus berpaling dari segala perkara yang di luar Allah kepada Allah dan kerajaannya, meletakkan diri kita di bawah pemerintahannya supaya kita dapat berada di dalam kerajaannya. Ketika kita bertobat, kita memiliki perpalingan sebenarnya dari segala sesuatu, baik atau buruk, kepada Allah sendiri. Hal ini bukan hanya perpalingan di dalam pikiran, tetapi juga dalam aktivitas. Dan bukan hanya berpaling dari perkara yang buruk, tetapi juga dari perkara yang baik. Karena perkara yang baik juga dapat berlawanan dengan Allah. Kita harus berpaling kepada Dia dari perkara yang demikian. Sebagai kaum beriman dalam Kristus, kita harus berpaling secara aktivitas dan pelaksanaan kepada Allah sendiri dari segala sesuatu. 3 ayat Alkitab yang berbicara tentang berpaling sebenarnya kepada Allah adalah Kisah Para Rasul 6 ayat 20, 14 ayat 15b, dan 1 Tesalonika 1 ayat 9b. Dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 20, Paulus bersaksi bahwa dia memerintahkan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 15b, Paulus dan Barnabas memberitahu orang harus meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Sia-sia di sini mengacu kepada berhala dan perihal menyembah berhala. Karena itu, bertobat adalah berpaling dari berhala kepada Allah yang hidup, yang menciptakan segala sesuatu. Kaum beriman di Tesalonika membuat perpalingan demikian, dan Paulus berkata kepada mereka, "Kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar." Berpaling kepada Allah dari berhala-berhala bukan hanya meninggalkan ilah-ilah palsu dengan iblis dan roh-roh jahat yang ada di belakangnya, tetapi juga berpaling dari segala sesuatu yang di luar Allah. Hal ini terjadi melalui iman yang diinfuskan ke dalam orang baru, berpaling melalui mendengar perkataan Injil. Melayani Allah yang hidup dan yang benar adalah melayani Allah yang Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh, yang telah melalui proses menjadi hayat dan suplai hayat untuk kita nikmati. Terang hari ini, bertobat, yang adalah perpalingan yang sungguh-sungguh kepada Dia. Sekarang kita bukan hanya harus mengalami Dia sebagai sasaran penyembahan, tetapi juga sebagai Sang Al-Muhid yang tinggal di dalam kita. Doa hari ini berdoa supaya Allah dapat membuat kita berpaling dari segala hal yang selain Dia kepada Dia melalui bertobat. Amin.